Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang sifat-sifat logaritma. Nah, sebelum kita masuk ke sifat-sifatnya, terlebih dahulu kita perlu ketahui bentuk A log B sama dengan C itu berasal dari bentuk perpangkatan A pangkat C sama dengan B, yang mana A-nya itu basis, B-nya itu numerus, dan C-nya itu sebagai pangkatnya. Oke, kita langsung aja ke sifat. Nah, sifat yang pertama yaitu, ini nggak ada penomoran ya. Nah, sifat yang pertama A log B dikali C. Nah, di sini bentuknya adalah perkalian. Nih, tandanya kali itu akan sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi, jadinya kali jadi tambah. Kalau bentuknya bagi, itu jadinya kurang. A log B dikurang A log C. Nah, ada juga bentuk pembagian ini dalam bentuk pecahan ya. A log B per C. Itu penjabarannya sama. A log B dikurang A log C. Oke. Kalau sifat berikutnya, A log B pangkat N. Nah, pangkatnya ini akan berada di depan N kali A log B. Nah, kalau pangkat basisnya ada juga A pangkat M log B pangkat N, maka yang di depannya adalah N per M A log B. Nah, ingat aja di sini, kalau sifat berikutnya, sifat sebelumnya, A-nya itu berpangkat 1. Nah, sifatnya menjadi N per 1 A log B. Makanya kalau A-nya berpangkat M, dia N per M A log B. Oke, itu sebenarnya sifatnya sama. Nah, untuk sifat A log B itu sama dengan P log B per P log A. Jadi kita pilihkan basisnya sama, itu bisa kita bagi P log B per P log A itu sama dengan A log B. Nah, yang A log B itu bisa juga kita nyatakan sebagai 1 per B log A. Kita balik basis sama numerusnya. Nah, untuk sifat A log B dikali B log C itu sama dengan A log B. Nah, yang perlu perhatikan itu ini sama ya, numerus bentuk logaritma pertama itu sama dengan basis logaritma kedua. Makanya A log C. Oke, kalau bentuk A pangkat A log B, ini basis dari bentuk pangkat itu sama dengan basis bentuk logaritmanya itu. Ini A dengan A, kalau sama itu hasilnya sama dengan B. Kalau A log A itu sama dengan 1, A log 1 itu sama dengan 0. Oke ya, supaya lebih jelas, supaya lebih paham, kita langsung aja ke soal. 6 kuadrat log 7 kali 7 log 1296 itu sama dengan, nah bentuk ini, bentuk logaritma pertama itu 7-nya pangkat 1 ya, jadi 1 per 2 kali 6 log 7. Oke, bisa ya, 1 per 2, 6 log 7 dikali 7 log 1296 itu sama dengan 6 pangkat 4. Jadi kita ubah 1296 ini sebagai bentuk pangkat, kalau bisa ke bentuk yang nih basisnya 6 kan, 6 pangkat berapa, makanya 1296 itu sama dengan 6 pangkat 4. Nah, di sini setengah kali 6 log 7 sama dikali lagi nih yang sifat sebelumnya A log B pangkat N, pangkatnya di depan, berarti dikali 4 dikali 7 log 6. Oke. Nah, yang angka kita kumpulkan di depan setengah kali 4, nah baru bentuk logaritmanya 6 log 7, 7 log 6. Nah, 6 log 7 ini sama-sama 7, berarti 6 log 6. Nah, 6 log 6 itu hasilnya, nggak usah kita tulis setengah lagi, langsung aja. 4 dengan 2 kita bagi hasilnya 2, berarti 2
kali 6 log 6. Ingat A log A itu sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya C. Oke, gampang kan? Penting kita paham dengan sifat-sifat logaritmanya. Kalau udah paham, tinggal kita gunakan. Oke, kita lanjut soal kedua. 3/4 kali 5 log 125 pangkat 2 tambah 9 log 729 dikurang 3 kuadrat log 9. Nah, ini 3/4 nya kita tulis di luar dikali nih 5 log 125 A log B pangkat N. Makanya kita tulis di depan, jadinya 2 5 log 125. Cuman di sini 125-nya langsung kita ganti jadi 5 pangkat 3. Paham ya? Tambah 9 log 729 itu sama dengan 9 pangkat 3 dikurang 3 kuadrat itu sama dengan 9 log 9. Jadi 3/4 2 kali 5 log 5 pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya jadi di depan. 2 kali 3 kali 5 log 5. Tambah pangkatnya di depan 3 kali 9 log 9. Dikurang 9 log 9. Ingat A log A itu sama dengan 1. Makanya ini 3/4 kali 2 kali 3 6 kali 5 log 5 itu 1, berarti 2 kali 3 kali 1 itu 6. Oke, tambah 3 kali ini nilainya juga 1 log A ya, ini 1, ini juga 1, jadi ini 2 kali 3 6 tambah 3 kurang 9 log 9 itu 1. 6 tambah 3 kurang 1, 6 tambah 3 9 kurang 1 8. Jadi 3/4 kali 8. 8 bagi 4 2. 2 kali 3 6. Jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal ketiga, 8 log 1 per 512. Nah, kita ubah 512 itu ke bentuk pangkat yang ada angka 8-nya. 8 pangkat berapa? 8 pangkat 3 ya. 8 pangkat 3. Nah, ingat 1 per A pangkat N, bentuk perpangkatan. 1 per A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat negatif N. Jadi, 1 per A pangkat positif itu sama dengan A pangkat negatif. Ini sama dengan 8 log 8 pangkat min 3. Jadi ini sama dengan pangkatnya kita tulis di depan dikali dengan 8 log 8. 8 log 8 itu sama dengan 1. 1 kali min 3, min 3. Jadi jawabannya C. Oke, soal berikutnya. Diketahui log 6 0,778, log 5 0,698. Maka log 1,2 adalah, nah yang ditanya log 1,2. Nah, 1,2 itu bisa kita ubah ke bentuk pembagian dua bilangan, yaitu log 6 bagi 5 atau 6/5. Nah, ingat log dari pembagian itu sama dengan jadinya kurang ya. Jadi log 6 dikurang log 5. Log 6 0,778 dikurang log 5 0,698. Nah, ini dikurangkan 8 kurang 8 0, 7 dikurang 9. Pinjamkan 17 dikurang 9. Pinjam ke kiri, dari 7 ambil 1. Jadinya kan puluhan, 17 dikurang 9, 8. Ini sisa 6, 0. 6 kurang 6, 0. Ini 0. 0,08. Oke, bisa ya pengurangan bilangan desimal.
Kalau ada yang belum paham nih, saya tuliskan 0,778 dikurang 0,698. Komanya ditaruh sejajar. Kita kurangkan. Yang sekolom kita kurangkan 8 dikurang 8, 0. 7 kurang 9 nggak bisa ya, minjam ke sini, pinjam 1, jadinya 17. 17 kurang 9, 8. Ini dari pinjam 1 tinggal 6, 6 kurang 6, 0. 0 kurang 0, 0. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Jika log 5 sama dengan 2A, log 4 2A dikurang B, maka 3/4 dari log 1,25. Nah, ini mirip dengan soal sebelumnya. Kalau teman-teman mau mencoba terlebih dahulu, silahkan pause videonya. Nanti baru dilanjutkan lagi videonya. Oke, yang ditanya 3/4 dari, berarti itu 3/4 kali log 1,25. Nah, log 1,25 kita nyatakan ke bentuk pembagian dua bilangan, yaitu 3/4 kali log 1,25, 5/4. Ya, 5 bagi 4 itu sama dengan 1,25. Ini sama dengan 3/4 log, ini kita bikin dalam kurung, log 5 dikurang log 4. Sama dengan 3/4 log 5 tadi sama dengan 2A dikurang log 4, kita tulis dalam kurung 2 karena ini ada 2 suku ya. Jadi dikurang 2A kurang B. Oke, 3/4 dalam kurung 2A kurang 2A habis ya. 0. Min dikali min B jadinya positif. Positif B. Jadi hasilnya adalah 3/4 B. Jawabannya adalah E. Oke. Ini positif B-nya jadi min dikurang min B. Nanti min dikali min atau negatif kali negatif hasilnya positif. Positif B. Kalikan dengan 3/4 hasilnya 3/4 B. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika 6 log 8 sama dengan A, maka 8 log 6 tambah 6 log 288 dikurang 8 log 48. Nah, tip atau trik untuk soal seperti ini ya, itu kita ubah angka-angka yang di soal ini ke bentuk yang mana basis sama numerusnya itu cuma ada angka 8 sama 6. Karena yang diketahui 6 log 8. Nah, dari yang diketahui itu 6 log 8 sama dengan A, itu bisa kita nyatakan juga 8 log 6 itu sama dengan 1/A. Nah, ini berasal dari sifat yang nih ya, A log B itu sama dengan 1/B log A. Nah, makanya kalau salah satunya diketahui 6 log 8 sama dengan A, maka kalau kita balik itu sama dengan 1/A-nya. Oke? Nah, karena udah diketahui dua ini, makanya dari yang ditanya ini kan basis sama numerusnya beda-beda, ada 288, ada 48, selain 6 dan 8 ya, makanya yang 288 ini kita ubah ke bentuk perkalian yang ada 6 sama 8-nya. Oke. Jadi ini kita langsung aja tulis ya, sama dengan 8 log 6 tetap ya, tambah 6 log 288, itu kita nyatakan sebagai bentuk ini sama dengan 6 kuadrat kali 8 ya, 6 kuadrat dikali 8 dikurang 8 log 6 kali 8 ya, 48. 6 kali 8, jadi ini sama dengan 8 log 6 tambah 6 log, untuk perkalian jadinya ditambah 6 log 6 kuadrat ditambah 6 log 8
kurang 8 log 6. Tanda di sini negatif, jadi di sini juga tetap negatif 8 kurang 8 log 8. Oke. Ngerti ya kenapa ini juga negatif? Karena di sini negatif kali negatif 8 log dikali 8. Makanya di sini juga ngikut tandanya di sini negatif. Oke. Dari sini udah bisa ya kita masukkan nilainya. 8 log 6 itu 1/A tambah 6 log 6 kuadrat itu sama dengan 2 kali 6 log 6 yaitu 1. Berarti 2 kali 1 2, langsung aja ya. Tambah 6 log 8. 6 log 8 itu A. 8 log 6 1/A. Berarti kurang 1/A. 8 log 8 itu 1. Ini 1/A dikurang 1/A. Ini habis. Jadi 2 dikurang 1 itu 1 ditambah A. Atau A ditambah 1. Ini sama juga dengan berlaku komutatif ya. 1 tambah A sama dengan A ditambah 1. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Soal ke-7. Jika log 7 sama dengan A, maka log 3.430.000 sama dengan. Nah, bentuk ini kita ubah ke bentuk yang ada perkalian angka 7 sama perkalian 10. Kenapa? Karena ingat ya, tadi saya lupa jelaskan, kalau misalnya ditulis log 7 sama dengan A, itu kalau nggak ada basisnya itu berarti basisnya adalah 10. Oke, kalau nggak ada ditulis basisnya, itu berarti basisnya adalah 10. Jadi, di sini 3.430.000 ini kita bisa nyatakan ke bentuk perkalian 7 sama 10. Karena kalau basisnya 10, berarti kalau 10 log 10 bisa kita tentukan kan nilainya itu 1. Makanya log 3.430.000 kita ubah ke bentuk yang 3 angkanya saja yang di depan yaitu 343 itu sama dengan 7 pangkat 3. Nah, nolnya ada 4, berarti itu kali 10 pangkat 4. Jadi, log 7 pangkat 3 ditambah log 10 pangkat 4. Ingat, nggak ada lognya, berarti ada basis 10-nya di depannya. Nah, log 7 pangkat 3 berarti 3 kali log 7 ditambah ini pangkatnya 4 berarti 4 10 log 10. 3 log 7-nya A berarti 3 kali A tambah 4 kali 1. Jadi 3A tambah 4. Jadi jawabannya E. Oke, ingat itu kalau nggak ada basisnya berarti itu basisnya adalah 10. Ya, lanjut soal berikutnya. Enam kuadrat log 216 pangkat 6 tambah 9 log 729. Nah, ini kita ubah yang 216-nya ke bentuk 6 pangkat 3 ya. Nah, sebelum ubah ke 6 pangkat 3-nya, ini pangkat basisnya 2, pangkat numerusnya 6, berarti ini sama dengan 6/2 kali 6 log 216-nya 6 pangkat 3 ya, tambah 729, ini saya tulis di bawah ya, 6 pangkat 3, 729 itu sama dengan 9 pangkat 3, jadi ini bentuknya 9 log 9 pangkat 3 sama dengan 6/2 itu sama dengan 3. Nah, pangkatnya kita taruh di depan, kali 3 kali 6 log 6 ditambah pangkatnya taruh depan 3 kali 9 log 9. 6 log 6 ini nilainya 1, 9 log 9 nilainya juga 1, berarti 3 kali 3 kali 1 9, 3 kali 1 3. 9 tambah 3 12. Jadi jawabannya C. Oke.
Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9. 9 log akar 729 pangkat 8. Jadi kita ubah ini ke bentuk perpangkatan sesuai sama basisnya, yaitu 9. Ini 9 log, ya, bentuk akar itu kita nyatakan ke bentuk pangkat setengah, ya. Akar kuadrat itu pangkat setengah. Nah, kemudian dia berpangkat 8, yang bilangan 729 itu berpangkat 8. Ya, jadi kita tulis seperti ini. Yang 729-nya nih itu sama dengan 9 pangkat 3. Makanya 9 pangkat 3 pangkat lagi 8 pangkat lagi setengah. Nah, pangkat 8 sama setengah boleh kita kali, jadi hasilnya 4. Sama dengan 9 log 9 pangkat 3 kali 4, yaitu 12. Jadi ini pangkatnya taruh di depan, yaitu pangkat 12 kali 9 log 9. 9 log 9 ini nilainya 1. Jadi 12 kali 1 12. Jadi jawabannya E. Ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Soal yang ke-10, soal terakhir. Hasil perhitungan dari 2x tambah 3 dengan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Nah, dikatai bentuk 4 log x kuadrat dikurang 17 sama dengan 3. Nah, ingat bentuk A log B sama dengan C itu berasal dari bentuk perpangkatan A pangkat C sama dengan B. Ya, berarti di sini A-nya 4, B-nya X kuadrat dikurang 17, yang ini C. Jadi bentuk logaritma ini boleh kita nyatakan sebagai bentuk pangkat B, yaitu X kuadrat kurang 17 sama dengan 4 pangkat 3. Ya, X kuadrat dikurang 17 itu sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, yang 17 kita pindah ruas ke kanan, itu jadinya di kiri negatif, berarti di kanan jadinya positif. Berarti X kuadrat sama dengan 64 ditambah 17. 64 tambah 17 sama dengan 81. Jadi X kuadrat sama dengan 81. Untuk mencari X yang di sebelah kanan, kita akarkan akar dari 81. Akar 81 sama dengan 9. Jadi X sama dengan 9. Oke. Nah, kemudian dari peroleh nilai X, yang ditanya itu bukan X, tapi 2X tambah 3. Jadi 2X ditambah 3 itu sama dengan 2 kali 9 tambah 3. 2 kali 9 18 ditambah 3 21. Jadi jawabannya E. Oke. Itu ya. Nah, semoga bisa dipahami, semoga membantu, dan terima kasih sudah menonton.